Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Arkan, di channel kesayangan kita semua ini. Oh ya, gimana kabar? Semoga pada sehat dan cuan terus ya. Tapi kalau sampai sekarang masih ngos-ngosan tiap lihat grafik saham atau beli saham cuma karena katanya ini saham bagus, banyak yang beli. Waduh, mungkin kamu lagi main saham kayak main TikTok, ikut-ikutan doang, tanpa mikir. Nah, sebelum kita masuki intinya, mungkin ada yang baru mulai atau masih bingung. Sebenarnya investasi saham itu apa sih? Gampangnya gini, waktu kamu beli saham, kamu nggak cuma beli angka-angka di aplikasi. Kamu sebenarnya beli bagian kecil dari sebuah perusahaan. Iya beneran. Jadi kalau kamu beli saham PT Telkom, artinya kamu jadi salah satu pemilik Telkom, meskipun cuma sebagian kecil banget. Kalau perusahaannya untung, kamu berhak dapat bagian dari keuntungannya lewat dividen atau kenaikan harga saham. Tapi kalau rugi, ya kamu ikut merasakan, tapi tanpa disuruh bayar utang perusahaan. Tenang aja. Jadi saham itu bukan sekedar angka yang naik turun di layar. Ini instrumen investasi yang bisa bikin kamu punya aset nyata, asal dimainkan dengan benar. Tapi sayangnya, banyak pemula, termasuk gua dulu, yang masuk ke pasar saham kayak masuk pasar malam, antusias tapi nggak tahu arahnya. Dan jujur aja, gue juga pernah ngalamin semua kesalahan yang bakal gue bahas. Bahkan dulu gue pernah beli saham cuma karena namanya lucu. Ini namanya PT Jaya Makmur Sejahtera Abadi. Wah, Abadi itu pasti cuan terus. Ternyata Abadi bukan di bursa, tapi Abadi di Meraka Portfolio. Oke, langsung aja kita bahas 7 kesalahan pemula waktu investasi saham yang sering banget terjadi. Siapin catatannya atau siapin mentalnya. Soalnya beberapa poin ini bisa bikin kamu, waduh, gue juga gitu sih. Pertama, beli saham cuma karena rekomendasi temen, tanpa riset sendiri. Ini kesalahan paling dasar tapi paling sering terjadi. Kamu dengar temen bilang, aduh, ini saham naik 100% minggu lalu. Langsung deh transfer semua tabungan ke RDN. Padahal kamu nggak tahu apa-apa soal perusahaannya. Laporan keuangan? Nggak baca. Bisnisnya ngapain? Nggak paham. Tapi udah beli aja. Bro, itu namanya bukan investasi. Itu namanya judi gaya baru. Bayangin, kamu masuk ke restoran, terus langsung pesan makanan yang orang di meja sebelah pesan. Padahal kamu nggak tahu dia alergi udang atau lagi diet. Investasi itu butuh tanggung jawab pribadi. Rekomendasi temen boleh aja jadi referensi. Tapi kalau kamu nggak riset sendiri, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti portfolionya jadi kayak kuburan saham. Kedua, FOMO, Fear of Missing Out. Ini musuh utama investor pemula. Lihat saham naik terus, waduh, harus beli sekarang juga, nanti keburu mahal. Langsung beli pas harga udah di puncak. Terus pas harganya turun, kok turun? Gue kan beli buat cuan. Padahal kamu beli pas harga udah over value, alias harganya kelewat mahal dibanding nilai sebenarnya. FOMO itu kayak ngejar kereta yang udah jalan. Mau naik? Bisa, tapi risikonya jatuh atau malah nyangkut di pintu. Jadi sabar itu kunci. Harga bagus itu bukan yang naik cepet, tapi yang fundamentalnya kuat dan harganya wajar. Kalau kamu telat, ya udah tunggu momentum berikutnya. Saham nggak akan kabur, bro. Pasar selalu buka, tapi bukan berarti kamu harus beli setiap hari. Ketiga, ngikutin analisis abal-abal di media sosial. Sekarang kan banyak banget konten di TikTok, Instagram, atau YouTube yang bilang, saham ini bakal naik 200%, ini indikator rahasia gue. Terus dia kasih grafik penuh panah-panah, garis-garis, angka-angka yang kelihatan ilmiah banget. Tapi serius deh, kamu ngerti nggak arti semua itu? Atau kamu cuma percaya karena dia pakai jas dan latar belakang chart merah hijau? Medsos tuh kayak pasar malam, banyak penjual tapi nggak semua jujur. Ada yang bagi analisis beneran, tapi banyak juga yang cuma cari viewer atau malah pump and dump. Beli dulu, terus promosiin, abis itu jual ke kamu yang ketinggalan kereta. Mereka senyum di depan kamera, kamu yang nangis di aplikasi trading. Jadi kalau lihat analisis di medsos, tanya dulu, ini analisis atau cuma ramalan cuaca Jakarta yang sering salah? Pakai logika, cek data, dan jangan gampang percaya tanpa verifikasi. Kalau perlu, cocokin sama laporan keuangan resmi di situs Bursa Efek Indonesia. Keempat, ngadepin volatilitas kayak drama sinetron. Ini sering banget terjadi. Saham turun 5% sehari. Aduh, bangkrut. Gue mau jual aja.
besoknya naik 3%. Lah, kok naik? Gue jual kemarin. Waduh, ini namanya emotional trading. Kamu nggak lagi investasi, kamu lagi main emosi. Saham itu bukan roller coaster, tapi lebih kayak jalan tol. Ada naik, turun, macet, tapi kalau tujuannya jelas, lama-lama sampai juga. Kalau kamu beli saham karena fundamental bagus, jangan panik kalau harganya turun dikit. Yang penting bisnisnya tetap sehat. Ingat, investor itu ngelihat tahunan, spekulan ngelihat menitan. Kalau kamu panik tiap grafik merah, mungkin kamu lebih cocok nabung di deposito daripada main saham. Kelima, nggak diversifikasi. Naruh semua telur di satu keranjang. Ada yang beli saham cuma satu, ini saham BUMN, pasti aman. Padahal semua portfolionya di satu sektor. Misalnya semua di bank, terus tiba-tiba suku bunga naik, bank kena dampak, saham anjlok. Ya udah, dompet ikut anjlok. Jadi diversifikasi itu kayak makan nasi Padang. Jangan makan cuma rendang doang, campur juga ayam pop, sayur, sambal, biar seimbang. Kalau satu saham jelek, yang lain bisa nahan. Jadi jangan taruh semua telur di satu keranjang, apalagi keranjangnya bolong. Minimal sebarkan ke beberapa sektor, konsumen, infrastruktur, teknologi, properti, biar kalau satu sektor lagi nggak enak, yang lain bisa jadi penyeimbang. Keenam, ngincer cuan cepet bukan pertumbuhan jangka panjang. Banyak pemula mikir main saham sama dengan cepat kaya. Padahal saham itu lebih kayak tanam pohon. Hari ini tanam, besok belum panen. Tapi 5 tahun lagi bisa jadi pohon rindang yang ngasih buah tiap musim. Kalau kamu pengen cuan cepet, mungkin lebih cocok main trading. Tapi itu risikonya tinggi dan butuh skill khusus, waktu, dan mental baja. Investasi itu soal waktu, plus kesabaran, plus konsistensi. Warren Buffett aja beli saham dan nunggu bertahun-tahun. Dia nggak panik pas krisis 2008, malah belanja besar-besaran. Karena dia tahu, perusahaan bagus yang harganya murah, itu peluang, bukan bencana. Jadi kalau kamu pengen investasi, pikir jangka panjang. Jangan tergoda sama quick win yang ujung-ujungnya bikin kamu rugi. Terakhir, nomor 7, nggak paham tujuan investasinya sendiri. Kamu investasi buat apa? Mau beli rumah, dana pensiun, modal nikah, atau cuma bisa pamer di Instagram? Kalau tujuannya nggak jelas, cara investasinya juga bakal ngaco, bro. Misalnya, butuh duit 2 tahun lagi buat DP rumah, malah beli saham high risk. Kalau anjlok pas butuh duit, ya udah bisa batal nikah. Investasi itu harus disesuaikan sama tujuan dan waktu. Nah, jadi itu tadi 7 kesalahan pemula yang sering banget terjadi. Gua nggak bilang kamu harus jadi ahli ekonomi buat main saham, tapi setidaknya jangan jadi korban dari kesalahan yang bisa dihindari. Belajar itu wajib. Baca laporan keuangan, pahami bisnisnya, dan pelan-pelan bangun portfolio yang sehat. Ingat, investasi itu bukan soal seberapa cepat kamu cuan, tapi seberapa cerdas kamu menghindari kerugian. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Gua pernah ngalamin nomor berapa nih, biar kita bisa bahas bareng. Dan kalau kamu punya pertanyaan soal saham, tulis aja di kolom komentar. Gua bakal usahain jawab, asal jangan nanya, besok saham XYZ naik nggak? Soalnya gua nggak bundukun, bro. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa, saham itu bukan game, tapi alat untuk merdeka secara finansial. Gue Arkan pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.